Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia dari kelas D dengan nomor induk mahasiswa 210304501018. Pada kali ini, saya akan membuat tugas pembelajaran mengenai analisis kebijakan kesehatan, yaitu konsep kebijakan publik. Slide pertama akan membahas mengenai definisi kebijakan. Menurut James Anderson sendiri, dalam Solihin Abdul Wahab 2015, menyatakan bahwa kebijakan publik ialah suatu purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern. Yang mana jika diartikan itu adalah langkah atau tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor, yang mana itu berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Nah, jika dilihat dari pengertian sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan mengenai apa sih kebijakan kesehatan itu. Nah, kebijakan sendiri itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusahakan oleh seorang, kelompok, atau pemerintah, yang mana dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Beberapa ahli telah merumuskan mengenai konsep kebijakan publik. Nah, di sini ada 3 orang ahli yang merumuskan apa sih konsep kebijakan publik itu. Yang pertama ada definisi yang dikemukakan oleh Wilson dalam Solihin Abdul Wahab 2015 yang merumuskan kebijakan publik sebagai berikut, yaitu tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu dan langkah-langkah yang telah atau sedang diambil untuk diimplementasikan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi. Yang kedua ada dari Nugroho, yang mana menurutnya ada 2 karakteristik dari kebijakan publik, yaitu di mana kebijakan publik ini merupakan suatu yang mudah diukur dan juga mudah untuk dilakukan, yang mana artinya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional dan karena ukurannya jelas, yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Dan yang terakhir ada dari Pressman yang dikutip dari Yunarno yang mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang biasa diramalkan. Nah, kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, misalnya kebijakan swasta. Selanjutnya mengenai konsep kunci dari kebijakan publik. Konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik menurut Young and Quinn tahun 2002, yang pertama ada tindakan pemerintah yang berwenang, yang artinya ialah kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk melakukannya. Yang kedua ialah sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Artinya, kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkret yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Maksudnya adalah di mana kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. Yang keempat yaitu adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidaknya sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada
dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu. Dan yang terakhir ialah sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah. Urgensi kebijakan publik. Menurut Solihin Abdul Wahab, sebagaimana yang dikutip dalam Soeharno 2010, dengan mengikuti pendapat dari Anderson, menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari. Alasan yang pertama yaitu alasan ilmiah, di mana kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat atau dependent variable maupun sebagai variabel independen. Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi dari kebijakan politik tersebut. Alasan yang kedua yaitu alasan profesional, yaitu studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari. Dan yang terakhir ada alasan politik, di mana mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula. Selanjutnya mengenai dimensi kebijakan publik. Menurut Bridgman dan Davis 2004, menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki 3 dimensi yang saling bertautan. Yang pertama yaitu kebijakan publik sebagai tujuan, yang artinya adalah kebijakan publik dibuat oleh banyak orang dalam suatu rantai pilihan-pilihan yang meliputi analisis, implementasi, evaluasi, dan rekomendasi, di mana penempatan tujuan merupakan langkah utama dalam sebuah proses lingkaran pembuatan kebijakan. Yang kedua adalah kebijakan publik sebagai pilihan tindakan legal. Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Yang terakhir ialah kebijakan publik sebagai hipotesis, yaitu kebijakan dibuat berdasarkan teori, model, atau hipotesis mengenai sebab dan akibat, sehingga kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Yang terakhir yaitu mengenai perkembangan dari kebijakan publik. Perkembangan kebijakan publik dibagi dalam 4 tahap pada slide ini. Yang pertama yaitu adalah di perkembangan awal akademik, di mana Public Administration Bulletin memuat 2 artikel pada April 1978, yang mana pada saat itu minat terhadap kebijakan publik sangat meningkat. Yang kedua adalah periode 1960-an, di mana 2 karya awal yang mengekspresikan sudut pandang yang berbeda mengenai rasionalisasi pembuatan kebijakan, yaitu ada dari Landblum dan Rohr. Teks-teks lainnya juga dipublikasikan pada 1968, antara lain dari Bauer dan Jurgen dan juga dari Renin. Yang periode ketiga yaitu periode 1970-an, di mana pada periode ini pendekatan kebijakan muncul dalam bentuk buku-buku ajar, di mana beberapa buku menjadi teks kunci untuk memahami berbagai studi kebijakan baru. Di antaranya ada dari Jones, Dye, Anderson, hingga Gerskin. Yang menempati posisi istimewa adalah studi krisis
Misil Kuba oleh Graham Allison. Yang terakhir yaitu pada periode 1980-an. Pada dekade ini, buku-buku ajar pendekatan mengenai kebijakan sangat berkembang pesat. Buku-buku tersebut terlalu banyak untuk disebutkan, tapi di antara buku yang paling banyak dipakai, ada buku dari Birch dan Wood tahun 1983, Peters, Hogwarts dan Gunn, Ham dan Hill, Hill and Bramley, Jordan and Richardson, hingga Richardson and Jordan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.